Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran hari ini sejarah kebudayaan Islam, membahas di pelajaran kedua tentang perjanjian Madinah. Sebelum Bapak lanjutkan ke pembahasan, marilah kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari kisah terjadinya Piagam Madinah. Tujuannya agar kita dapat mengetahui upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah sehingga kita dapat menghargai nilai-nilai positif dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah serta dapat menjalankan cinta damai sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap semua umat, bahkan umat non-muslim. Upaya perdamaian dengan kelompok non-muslim di Madinah. Di manakah kita tinggal? Di lingkungan tempat tinggal kita adakah orang non-muslim? Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap teman atau tetangga yang non-muslim? Ya, kita harus saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama. Sebagaimana muslim dalam kehidupan sehari-hari, kita harus saling mengasihi dan menyayangi, hidup rukun dan damai serta saling membantu kepada siapa saja tanpa membedakan agama dan kepercayaan. Terlebih lagi kita yang berada di Indonesia, yang mana kita sudah disepakati ada 6 agama atau 5 agama, yang mana kita harus menjalani hidup dengan hidup rukun dan damai sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana kaum muslimin hidup rukun dan damai dengan orang-orang non-muslim ketika Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Hal ini sudah kita praktekkan tanpa kita sadari di kota Indonesia, di mana kita saling hidup damai dan rukun terhadap orang-orang sekitar, bahkan itu pun dengan orang non-muslim. Perjanjian Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin bergotong royong membangun masjid, mempersatukan kaum muslimin, Ansar dan Muhajirin, langkah selanjutnya adalah menjalin hubungan persaudaraan dengan seluruh penduduk Madinah lainnya, yaitu mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Madinah yang non-muslim. Rasulullah SAW sangat menghormati kebebasan beragama yang dianut golongan lain di Madinah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaumnya tentang sifat toleransi terhadap pemeluk agama lain. Jadi Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Madinah setelah membangun masjid dan mempersaudarakan antar kaum Muhajirin dan Ansor, beliau langsung menebar kasih sayang, menebar rasa peduli terhadap agama lain dan membiarkan mereka beragama menurut kepercayaan masing-masing karena itu hak mereka. Itulah sifat toleransi Rasulullah terhadap umat selain agama Islam. Mana kaum muslimin yang dimaksud adalah kaum Yahudi yang tinggal di Madinah, antara lain Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan orang-orang Yahudi Khaybar. Mereka sebenarnya telah lama mengetahui tentang keberadaan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka mengetahui dari kitab-kitab mereka yang sudah menjelaskan tentang nanti di suatu zaman akan datang ada nabi yang menutup para nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW sudah diangkat jadi rasul, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan ketika kebenaran itu datang mereka malah mengingkarinya. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW pun tidak bisa memaksakan kaum Yahudi untuk memeluk agama Islam, karena itu adalah hak mereka dan hidayah itu datang dari Allah. Untuk Nabi itu hanya menyampaikan, dan Nabi Muhammad SAW pun sadar bahwa beliau hanya sebatas menyampaikan, dan yang memberikan hidayah untuk bisa masuk Islam dari orang-orang Yahudi itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersikap waspada terhadap kaum Yahudi karena sifat-sifat mereka yang tidak dapat dipercaya.
Maka beliau bermaksud mengadakan kesepakatan dengan para pemimpin Yahudi di Madinah. Kesepakatan itu merupakan sikap toleransi dalam kehidupan kaum muslimin dan kaum non-muslim, antar kaum non-muslimin non-muslim, agar saling menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari walau berbeda keyakinan. Rasulullah SAW membuat perjanjian Madinah itu salah satunya adalah membuat perjanjian bahwa tetap hidup rukun dan damai walaupun berbeda keyakinan di satu kota Madinah. Selain itu, dengan dibuatnya kesepakatan damai tersebut, diharapkan kaum muslimin dan non-muslim secara bersama-sama dapat menjaga kedamaian dan keamanan kota Madinah. Untuk itu, maka Rasulullah SAW mempersatukan golongan Yahudi dan Bani Qunaiqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah dengan satu ikatan perjanjian damai yang disebut perjanjian Madinah atau disebut juga piagam Madinah, yang mana sudah dijelaskan bahwasanya di dalam piagam ini adalah tetap hidup rukun dan damai walaupun berbeda keyakinan di dalam satu kota Madinah. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini, yang mana kesimpulannya di dalam perjanjian Madinah ini Rasulullah SAW menghidupkan hidup rukun dan damai dalam satu kota walaupun berbeda-beda keyakinan. Semoga pelajaran hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa tutup? Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.